Pemirsa, sejauh mana antisipasi banjir di ibu kota dan bagaimana dengan waspada cuaca ekstrim di Indonesia? Telah hadir di studio Kepala BPBD DKI Jakarta Bapak Subedjo dan Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG Bapak Fahri Rajab. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih telah hadir di studio. Kita ke Pak Subedjo terlebih dahulu. Ini mengenai update kondisi terkini di Jakarta. Lokasi mana saja yang saat ini masih tergenang banjir, Pak? Sampai saat ini masih ada sekitar 17 titik lokasi banjir ya. Itu ada di Jakarta Selatan 10, terus Jakarta Timur 10, Selatan 4, 3, Jakarta Barat. Oke. Dan ini ketinggiannya seperti apa? Bervariasi lah, bervariasi dari ada yang 20 cm sampai mungkin 50 cm gitu. Jadi bervariasi ya. Oke, untuk pengungsi sendiri saat ini yang terdampak banjir ada berapa Masih warga, ada Pak? pengungsi 411 kakak, ya 1.536 jiwa yang masih mengungsi di 12 lokasi pengungsian. Di Jakarta Timur ada 10, di 2 di Jakarta Selatan. Pengiriman bantuan masih terus dilakukan ya, logistik yang dilakukan oleh BPBD DKI Jakarta. Dan ada dinas terkait, ada dinas sosial juga ikut, termasuk juga dari Damkar dan juga dari Satpol PP untuk terutama kaitan masalah pembersihan pasca banjir untuk daerah mereka yang sudah mulai surut itu. Oke, ini penanganan korban banjir terus dilakukan, tapi antisipasi juga apakah terus dilakukan, Pak Subedjo? Karena kan di Jakarta itu sebenarnya mereka yang sudah terbiasa terkena banjir harus kita biasakan menghadapi ini, sehingga kita senantiasa melakukan peringatan, informasi beberapa waktu sebelumnya sehingga masyarakat bisa siap untuk menghadapi ini, untuk persiapan untuk dievakuasi dan sebagainya. Sehingga untuk kondisi terakhir juga seperti itu? Iya, seperti itu. Sehingga resiko bisa kita minimal sekecil mungkin. Gitu. Oke, nah ini mengenai antisipasi juga ada kaitannya dengan prediksi cuaca yang juga masih cukup ekstrim ya hingga awal bulan Mei. Untuk Pak Fahri sendiri ini bagaimana prediksi cuaca mungkin terutama untuk di DKI Jakarta terlebih dahulu? Iya, memang saat ini untuk wilayah Jabodetabek ya, termasuk DKI, kita masih dalam periode musim penghujan. Tapi sudah di periode akhir ya, periode akhir musim penghujan. Jadi sudah melewati puncak sebetulnya? Sudah. Puncak musim hujan DKI itu kemarin sekitar Januari-Februari. Nah, sekarang kita sudah mulai memasuki periode akhir dari musim penghujan. Kami perkirakan musim kemarau untuk Jabodetabek itu akan dimulai di dasiran 1 hingga 2 bulan Mei. Gitu ya. Tapi untuk intensitas hujannya seperti apa Pak? Walaupun ada di penghujung masa penghujan. Iya, nah saat ini kan kita periode penghujung, periode akhir musim penghujan. Namun ada faktor atmosferik lain. Saat ini ada gelombang, namanya gelombang MJO ya. Itu yang membawa uap air cukup banyak dari Samudra Hindia. Itu sedang berada di atas wilayah Indonesia. Nah itu membuat konsentrasi pembentukan awan itu makin tinggi gitu. Nah, itu kita perkirakan sampai 1 minggu ke depan itu masih ada potensi hujan deras ini. Oke, nah informasi dari BMKG ini bagaimana kemudian ditindaklanjuti oleh BPBD DKI Jakarta dan juga pihak-pihak terkait. Kita akan membahas mengenai masalah ini, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Ya pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan kita ke Pak Subedjo. Tadi dikatakan oleh Pak Fahri, ini memang sudah sampai di akhir masa musim penghujan, tapi kemudian potensi hujan masih ada. Nah informasi dari BMKG seperti ini, prediksi cuaca seperti ini, bagaimana kemudian diolah oleh BPBD sehingga menimbulkan langkah antisipasi? Ya, memang kami BPBD DKI berterima kasih lah dengan BMKG karena memberikan informasi perakiraan cuaca segala macam, sehingga kami bisa prepare lebih dulu untuk mengingatkan masyarakat. Ketika Katulampa dalam siaga 1, 2, 3, 2, 1 itu kita sudah informasikan juga kepada masyarakat lewat aparat setempat, baik lurah, camat, agar mengingat masyarakatnya untuk siap-siap menghadapi luapan Kali Ciliwung karena banjir kiriman dari Bogor. Gitu. Dan untuk kondisi kali ini juga salah satu penyebabnya adalah meluapnya Kali Ciliwung di daerah hulu. Ini apakah ada peringatan yang sudah diberikan kepada warga juga? Sudah. Itu sudah berjalan selama ini kita lakukan seperti itu, sehingga mitigasi seperti itu bisa mengurangi resiko yang mungkin timbul gitu. Tinggal masyarakat juga harus proaktif dalam artian dia mematuhi apa yang kita ingatkan gitu. Jadi ketika ada peringatan bahwa akan datang banjir kiriman karena sudah kita prediksi 8 jam misalnya nanti sampai daerah-daerah mereka, dia harus mulai prepare lah, mulai siap-siap untuk mungkin mengungsi, membereskan barang-barang yang mungkin biar jangan sampai terjadi kerusakan yang lebih
besar di rumahnya seperti itu dan siap-siap untuk melakukan evakuasi. Karena tim kita juga dari Damkar ada, dari Satpol PP, dari SKPD yang lain juga udah siap-siap untuk mengantisipasi itu. Oke, selain antisipasi Pak, untuk penanganan pengungsi sendiri saat ini apakah kemudian kebutuhan bantuan seperti untuk obat-obatan ataupun kebutuhan sehari-hari sudah dapat dipenuhi oleh para itu pengungsi? kami kan sudah koordinasi juga dengan Dinas Kesehatan, kemudian dari Dinas Sosial untuk melakukan upaya-upaya paling nggak memberikan bantuan makan, kemudian juga kebutuhan dasar mereka lah, termasuk mencegah supaya mereka jangan sakit, juga kita bangun posko kesehatan dan sebagainya, itu sudah kami lakukan seperti itu. Oke, nah kita kembali pada pemetaan dari potensi cuaca sendiri untuk di Indonesia, untuk wilayah Jabodetabek ini mungkin bisa kembali lebih dijelaskan, ini periode sampai mungkin awal bulan Mei akan seperti apa sih Pak sebetulnya? Iya, untuk Jabodetabek memang di selatan itu ya, di selatan Jabodetabek seperti Depok, Bogor itu potensi hujannya masih lebih tinggi dibanding daerah utara. Bogor juga kemudian potensi hujannya lebih tinggi ya? Lebih tinggi, karena geografisnya di sana gitu ya. Nah, untuk wilayah yang lebih luas kalau di Indonesia sendiri, wilayah seperti Sulawesi bagian selatan, Sulawesi Tengah itu masih potensi hujan tinggi juga. Kemudian di beberapa wilayah di Sumatera, baik itu di bagian barat maupun selatan juga masih cukup tinggi potensi hujannya. Oke, ini untuk beberapa waktu ataupun berapa lama kira-kira potensi hujan seperti ini akan terjadi? Karena tadi Pak Fahri mengatakan sebetulnya ini sudah ada di penghujung masa penghujan. Iya. Kalau untuk hujannya kita prediksi sampai dengan 7 hari ke depan masih ada potensi dengan intensitas sedang hingga lebat. Dan kemudian satu hal yang perlu kita antisipasi juga, salah satu tipikal hujan di akhir musim adalah itu hujannya durasi pendek namun deras, Mbak. Nah, itu yang perlu kita antisipasi. Itu biasanya memang terjadi di peralihan dari kemarau ke hujan dan dari hujan ke kemarau. Itu hujannya deras, tapi durasinya singkat dan kadang disertai angin kencang. Nah ini durasinya pendek hujannya, tapi deras seperti itu. Artinya memang harus ada antisipasi dan juga peringatan dini kepada masyarakat bagaimana kemudian menghadapi kondisi cuaca terutama seperti ini, Pak Soebudjo. Ya, memang seperti itu. Dengan informasi yang disampaikan oleh BMKG, ya kami BPBD juga menyebarluaskan kepada masyarakat bahwa daerah-daerah mana yang mungkin terdampak, ya terutama sekitar Bantaran Kali Ciliwung ya harus, yang biasa selama ini juga mengalami banjir karena luapan Kali Ciliwung ya harus siap-siap gitu. Jadi ini kerjasama dengan SKPD dari BPBD dan juga SKPD seperti apa, Pak? Jadi memang kita sudah ada SOP bersama. Jadi ketika mengantisipasi banjir, itu ada sumber daya air, ada dinas sosial, ada Satpol PP, ada Diskominfo, dan itu memang secara bersama-sama untuk bagaimana membuat masyarakat aware, peduli atau waspada dengan bahaya banjir. Kemudian kemana mereka harus mengungsi. Kemudian juga apa saja yang akan diterima oleh para pengungsi ketika mereka dalam pengungsian, itu juga sudah ada SOP-nya, bantuannya seperti apa, mulai makanan, mungkin pakaian selimut segala macam itu sudah menjadi istilahnya SOP yang memang sudah ada seperti itu. Gitu. Dan dari perangkat seperti lurah, camat, seperti itu sudah dikondisikan bagaimana kemudian memberikan informasi-informasi tersebut kepada masyarakat? Oke, nah kembali ke cuaca Pak Fahri, untuk wilayah Indonesia sendiri kalau misalnya kita lihat mungkin banjir terjadi di Jakarta, cuaca ekstrim mana lagi kemudian yang memang harus kita waspadai untuk di Indonesia terutama umumnya? Ya, di Indonesia sangat kompleks ya cuacanya itu. Contoh saat ini justru yang sedang puncak musim hujan adalah di Indonesia Timur, di Maluku. Saat ini kita sedang puncaknya musim hujan. Nah, itu perlu diwaspadai di sana adanya kondisi cuaca ekstrim. Kemudian di beberapa wilayah Sulawesi juga. Nah, khusus untuk DKI Jabodetabek ya, yang perlu kita waspadai sebenarnya ada 3 hal kalau kaitannya sama banjir di DKI. Yang pertama, hujan yang turun memang di atas wilayah Jabodetabek, di atas DKI ya. Kemudian yang kedua adalah hujan yang terjadi di hulu. Dan yang ketiga, kondisi pasang surut. Nah, yang paling bahaya adalah ketika tiga-tiga itu terjadi dalam waktu yang sama. Nah, itu yang perlu kita waspadai. Gitu. Tapi dari pantauan BMKG, ketika kemudian memprediksi kondisi cuaca, apakah mungkin ada 3 faktor ini terjadi dalam satu masa seperti itu? Mungkin, dan sudah pernah terjadi, gitu kan. Ketika di hulu, di Bogor, Puncak, Cianjur hujan deras, di DKI hujan juga deras, dan saat itu laut sedang
air laut sedang pasang, otomatis aliran air dari hulu tidak bisa masuk ke laut kan. Ditambah lagi di atas DKI hujan juga deras. Nah ini yang perlu kita waspadai. Oke, untuk gelombang tinggi sendiri seperti apa prediksi dari BMKG? Ya, untuk gelombang saat ini yang cukup tinggi antara 2 hingga 3 meter itu terjadi di pesisir barat Sumatera, kemudian selatan Jawa, bahkan di utara Sumatera Utara Aceh itu bisa mencapai 4 hingga 5 meter itu tinggi gelombangnya. Oke, baik, kembali kepada kondisi terkini di Jakarta, Pak Subedjo. Dari pantauan BPBD, apakah daerah-daerah tadi yang disebutkan masih saat ini tergenang banjir? Informasi terkini seperti apa? Apakah sudah mulai kembali surut atau bagaimana? Secara berangsur memang udah ada surut ya, tapi kita berharap jangan hujan turun lagi nih, ya sehingga tidak terjadi istilahnya pengungsian yang berlama-lama. Kasihan juga kan kalau masyarakat mengungsi di tempat pengungsian, kan dia lebih nyaman di rumahnya gitu. Tapi mulai ada surut, kemudian juga ada beberapa yang sudah kerja bakti bersih-bersih lingkungan rumahnya sekitar untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Tapi kalau nanti ketiganya terjadi lagi ya, kita berharap masyarakat harus lebih siap, dalam artian kita informasikan sehingga persiapan mereka biar lebih baik sehingga tidak ada korban yang istilahnya yang kita tidak harapkan terjadi gitu kan. Oke, baik, kita harapkan BPBD bersama dinas lain yang terkait terus melakukan antisipasi dan memberikan informasi kepada masyarakat dan juga masyarakat yang terdampak banjir saat ini dapat mendapatkan bantuan yang sesuai dengan kebutuhannya. Pak Fahri juga terima kasih telah hadir bersama kami dalam Prime Time News untuk kali ini. Pak Subedjo, terima kasih.